Tuhan, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, yang belajar berkatilah kami supaya kami dapat mencerna pelajaran yang diberikan guru kami. Dan berkati juga guru kami supaya sabar mengajari kami. Hanya ini yang aku serahkan kepada putra-Mu Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Terima kasih ya nak. Kita lanjutkan hari ini. Siapa kira-kira yang tidak masuk nak? Stefania sama? Oke. Apa keterangan mereka itu? Sakit atau izin? Ya, berarti ada surat ya. Bagi anak-anak ibu yang sudah hadir hari ini, terima kasih ya. Tetap semangat ya. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya nak. Biar kita lebih semangat nanti ya kan? Setuju nggak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK. Sobatnya para siswa yang kalau sudah mau ujian panik dong. Wah, materinya apa aja ya? Besok itu apa aja ya? Dan Ya, kecanduan gadget.
gadget yang kemarin, ada kan kemarin dampaknya, ya, dampak negatif dari kecanduan gadget ini. Apa kira-kira masih ingat? Coba tunjuk tangannya. Ya, silakan. Oke, silakan. Ada yang ingat? Kecanduan gadget. Oke, tunjuk tangannya. Dampak dari kecanduan gadget materi yang kemarin. Ya, silakan aku. Ya. Mata bisa sakit dan kepala juga bisa sakit. Oke, mata bisa sakit dan kepala bisa sakit. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Lupa waktu. Oh iya, asal jangan lupa diri ya kan? Lupa diri bahaya ya kan? Jangan lupa nanti pulang ke rumah cari sama ayah ibu. Oke? Ya, terima kasih. Berarti masih ada yang ingat ya. Nah, materi kita hari ini atau topik kita hari ini adalah mengenai meningkatkan motivasi belajar. Ya apa? Meningkatkan motivasi belajar. Ya, meningkatkan motivasi belajar. Nah, tujuannya adalah satu, tujuan umumnya adalah agar peserta didik mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi belajar. Dan tujuan khususnya adalah agar peserta didik mampu memilah perilaku yang menunjukkan untuk memotivasi belajar. Yang kedua, agar peserta didik mampu membangun ya, keadaan atau sifat yang negatif ya kan, untuk meningkatkan motivasi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu menyimpulkan faktor penyebab berkurangnya atau menurunnya motivasi belajar. Nah, kebersamaan kita hari ini yaitu 1 kali 40 menit. Ya. Jadi selama waktu kita yang singkat ini, Ibu berharap kepada kalian agar menyimak materi yang disampaikan dan berikut ada juga videonya ya. Jadi kalian simak ya. Ada yang mau ditulis atau dijelaskan, silahkan ditulis ya aku. Oke. Nah, sekarang mau Ibu tanya sama kalian, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan topik kita? Oke. Nah, kalau kalian sudah bersiap, ya kan? Siapkan alat tulisnya, ya. Dan posisinya bagaimana? Posisinya menghadap ke depan, kan? Oke. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu ya. Sebelum Ibu tampilkan videonya mengenai motivasi belajar, ada yang tahu nggak mengenai apa yang dimaksud dengan motivasi? Coba tunjuk tangannya. Motivasi, ya. Silakan aku. Mendukung, menentukan penyemangat. Oke, dukungan dan penyemangat. Betul, ya. Tepuk tangan. Oke, jadi motivasi belajar itu ada yang tahu? Oke, silakan. Suatu energi yang ingin selanjutnya kita lakukan dari tujuan diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita mulai paham ini ya mengenai motivasi ya kan. Nah, bagaimana? Sudah siap ya? Kita lakukan dulu ya videonya. Oke ya. Maaf nih paling kali lama ya aku videonya.
Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK. Sobatnya para siswa yang kalau sudah mau ujian panik dong. Wah, materinya apa aja ya? Waduh, besok yang keluar apa aja ya? Dan bla bla bla. Yo guys, dikurang-kurangi ya dan diatur pola belajarnya. Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi dengan Mimin Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, clue-nya, pernah nggak sih sobat itu merasa kayak kok semangat belajarku kadang naik, kadang turun? Atau pernah nggak sih sobat melihat teman sobat itu kok kerjaannya belajar terus, nggak bosen ya apa dia, nggak capek apa ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi sobat, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu, sobat setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian sobat berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri sobat sendiri. Sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua sobat berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian sobat semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, sobat, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga. Berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba cek lagi, apakah kita sudah punya semacam ini? Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama, itu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah ada dia kok, nanti kan kalau nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, sobat, bukan begini caranya.
justru ini bisa membuat motivasi belajar sobat menurun loh ya. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena sobat sedang ada masalah, entah itu masalah di keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar sobat itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita kita. Ayo, sudah belum? Sobat, ini hal sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat, lalu tempel di dinding. Setiap kali sobat melihat, maka sobat akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua, yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh, sobat mau belajar setengah jam. Atau setiap malam jam 8, sobat menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini, motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya. Yang ketiga, ketika sobat belajar, ya sesuaikan dengan gaya belajar sobat. Apakah sobat ini visual, auditory, atau kinestetik? Nah, ini sudah Mimin bahas di video sebelumnya ya. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya, sobat membuat janji pada diri sobat sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan enak-enak. Tapi kalau aku nggak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan nggak bermain game. Nah, ini bisa memotivasi sobat lo ya untuk semakin semangat belajar. Yang kelima yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat loh ya, karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, ayo dong sobat saat ini membuat kelompok belajar, sehingga motivasi belajar sobat bisa meningkat. Yang terakhir yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing, hibur dirimu. Jadi sobat, tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus menerus, pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiduplah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah, sobat, itu dia beberapa tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah banget kan untuk dilakukan. So, ayo sobat, semoga dengan melakukan tips-tips dari Mimin ini, motivasi belajar sobat semakin meningkat. Nah, clue-nya di akhir video ini, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Jawab ya di kolom komentar. Mimin tunggu loh ya. Oke sobat, terima kasih ya sudah nonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mimin Sobat B. Setelah kita selesai videonya, motivasi terdiri dari 2, ya kan? Apa kira-kira yang 2 itu? Eksternal. Oke. Dari faktor motivasi internal, apa kira-kira? Ya, oke, yang ada jadwal belajar. Dari faktor eksternalnya, oke, benar? Ya. Nah, tadi kan kalian menemukan apa penyebabnya? Tahu ya kan? Apa sih yang motivasi dari internal atau
dari dalam diri kita sendiri. Oke, eksternal, silakan. Oke, dari luar diri kita. Oke, sekarang itu apa aja tadi yang saya dapat dari video kita tadi? Apa yang saya dapat dari video kita tadi? Ya, apa kira-kira yang bisa saya dapat dari video kita tadi? Untuk meningkatkan motivasi belajar. Apakah itu? Apa itu ya? Menulis target, saya suka membuat jadwal belajar, dengan gaya belajar, belajar dan lingkungan, membuat jadwal belajar dan Ada lagi yang lain? Ya, nah, berarti kalian sudah menyimak dengan baik kan begitu? Nah, berarti sudah dapat ya 2 faktor tadi ya. Faktor apa saja? Oke, sebelumnya tadi kan kita sudah bahas tentang videonya ya kan? Motivasi belajar. Apa sih kira-kira motivasi? Apa kira-kira motivasinya? Apa motivasi? Ya, dalam diri kita sendiri bukan mendorong untuk melakukan aktivitas atau tujuan tertentu. Kalau dibandingkan motivasi belajar, ada yang tahu? Apa motivasi belajar? Ya kan? Motivasi belajar. Tadi kan motivasi ya kan? Ini kan bahas belajar. Ada yang tahu motivasi belajar? Oke, kalian dulu ya. Nah, sorry ye. Dari ada dulu, ya, kemudian dari motivasi. Kemudian dari motivasi, ya. Motivasi dari energi yang datang dari diri kita sendiri untuk mendorong melakukan aktivitas atau tujuan. Nah, kalau motivasi belajar itu adalah suatu energi ya untuk mendorong kita untuk semangat kembali ya, tentunya di dalam belajar ya. Nah, motivasi tadi terdiri dari 2, yaitu motivasi internal, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri kita. Benar nggak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah motivasi eksternal ya. Oke, motivasi internal apa tadi contohnya, dan motivasi eksternal ya. Faktor penyebabnya adalah yang eksternal sekarang ya, satu belum mempunyai bakat atau impian untuk cita-cita ya kan ya, jadi seseorang itu ya kurang bersemangat
kelamaan bersama apa gadget ya kan waktunya ada ya nanti pecah nanti HP-nya ya. Oke, kenapa kalian menggunakan gadget itu? Untuk apa coba? Hanya main game. Jadi belajar. Kalau dalam proses apa ya? Oke. Dan yang kedua tidak punya jadwal belajar. Ya, tidak punya jadwal belajar. Siapa di sini yang belum punya jadwal belajar? Ada? Ada masih ada juga yang belum punya jadwal belajar. Nanti di rumah ya kan, buat ya jadwalnya ya. Ya, kan nanti ada yang nah, sifat-sifatnya jadwal belajar mau nggak nanti kan? Oke, kita selalu mengandalkan teman-temannya. Maksudnya? Apa maksudnya? Mengandalkan teman-teman. Karena dia malas ya kan? Sama, belajar semangatnya, belajar. Jadi bagusnya menang itu gitu ya. Ya seperti itu ya. Oke. Terus yang keempat, kita mempunyai masalah katanya. Kita mempunyai masalah. Ya. Masalah apa sih kira ya? Seperti itu. Masalah kemana? Ya boleh. Kita menggunakan konsennya ya. Karena nggak ada yang mau sama dia gitu kan? Itu dalam rumah ya kan? Ada masalah dengan keluarga ya. Terus di sini cara meningkatkan motivasi belajar. Apa saja itu cara meningkatkan motivasi belajar? Oke, coba caranya. Apa kira-kira cara kita meningkatkan motivasi belajar? Yang lain lah, yang lain dulu, yang lain. Yuk. Siapa lagi? Coba, oke siapa? Ya? Oh ya, mempunyai cita-cita dan impian. Oke, ada lagi? Apa lagi kira-kira Nago? Nah, ya kan? Banyak. Oke. Ada teman kita tadi juga mempunyai cita-cita atau impian. Nah, ya kan? Di sini dibuatnya ya menuliskan target impian sama itu ya. Terus membuat jadwal belajar yang tadi, menentukan gaya belajar, ya kan? Kalian sudah tahu nggak gaya belajar itu apa saja? Gaya belajar. Mas, kalian sudah tahu nggak? Kalian cocoknya di mana gaya belajarnya? Ya, jadi harus ditentukan ya. Kalau gaya belajarnya tidak sesuai, ya, bagaimana kita susah akan menerima pelajaran. Oke? Dan membuat hadiah bila nilainya tinggi. Membuat hadiah bila nilainya tinggi. Ya, siapa pernah seperti itu? Ya. Oke, bagaimana caranya Pak Sofia? Bagaimana caranya? Agar nilainya tinggi. Belajar yang giat. Ya. Ini ada lagi diberikan oleh orang tua, ya gitu. Ya, ya. Membuat kelompok belajar. Ya, membuat kelompok belajar. Siapa di sini punya kelompok belajar? Tidak ada yang punya kelompok belajar? Belum. Sudah. Oke, kalau belum jadi silahkan buat kelompok belajar itu, ya. Dan yang terakhir istirahat atau refreshing, ya. Istirahat juga perlu juga.
nanti dibuat diskusi ya kan. Terus setiap kelompok ya melemparkan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Jadi kelompok yang lain menanggapinya gitu ya. Nanti jawabannya kelompok yang mempresentasikan jawabannya depan. Nanti kalau kita mengerjakan soal yang kalian dapat dari setiap kelompok semuanya bekerja sama ya, berdiskusi dengan teman-temannya ya. Jadi semuanya punya pendapat, tetapi pendapatnya itu dirangkum menjadi satu ya. Mana yang paling benar itulah yang dipresentasikan. Oke, coba dibuat di situ dia PPT-nya ya, nama kelompoknya. Jadi semua ada kalian sudah tahu lah jawabannya ya. Ya, tentunya. Ini kan sudah menempatkan katakan di jawaban apa yang sama kelompok kalian ya kan. Jadi kalian bisa jawab. Jadi ya semua aja yang saya apa ya.
Oke, udah langsung. Sekarang kelompok siapa yang mau maju depan atau mau melemparkan dulu? Boleh? Soalnya siapa? Dulu ini. Oke, kelompok satu. Oke, ada yang lain? Oke, kita tanya dulu ya. Kelompok satu tadi, teman-teman ini benar nggak? Kalian di sini dulu ya. Jawab dulu sama temannya. Kelompok satu bagaimana? Peserta didik lebih semangat untuk belajar dan memiliki suatu tujuan yang bisa dicapai dalam hidup. Nah, tadi yang disampaikan teman kita ini benar nggak? Benar. Oke, ya. Silakan dulu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan, nomor 4. Sama? Ada lagi? Oke. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Motivasi terdiri dari dua, sebutkan dan disebutkan masing-masing faktor penyebabnya. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Yang dijawab soal nomor 2. Yang dilemparkan dari kelompok 2 ya. Sebutkan dulu nama kelompok kalian di sini. Dengar kelompoknya kan? Jawaban mereka ini dari kelompok 3 tadi ya. Kelompok 2 bagaimana?
yang lain. Silakan dulu, Kak. Yang lain. Oke, silakan kelompok 4. Ya, tadi yang dijawab teman kalian dari kelompok 3 tadi ya. Keseluruhan tadi ya. Kelompok di kelompok 2 ya. Kelompok 2 dari depan ya, jawabannya ya. Oke, ya. Ada kelompok laki ya. Coba baca dulu jawabannya. Bagaimana kira-kira? Coba. Betul? Oke, silakan dulu, Kak. Ya. Kita lanjutkan kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3-nya silakan ke depan. Coba kalian bacakan di bawahnya, kemudian silakan sama kelompok. Kelompok 1 pertanyaan dilempar ya. Pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Gimana kelompok 3? Benar? Oke, atau ada yang lain? Oke, itu. Oke, kita lanjutkan kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Ya, silakan mulai bacakan dulu soalnya. Apa saja cara yang dapat untuk mengatasi siswa yang motivasi belajarnya rendah? Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan ya kan. Jadi kalau semua menyimak pasti tahu jawabannya. Ya kan? Udah dengar? Dengar? Yang dengar. Jangan ada refleksi katanya. Silakan dulu ya. Oke, berarti yang kelompok sudah depan ya. Ada yang belum? Sudah semua ya. Nah, kira-kira ya kan dari diskusi kita ini ya, apa aja sih yang kalian dapat lagi? Apa kira-kira yang kalian dapat? Kamu motivasi belajar. Ini sudah tahu cara-caranya. Bagaimana maksudnya itu? Coba ceritakan ya, siapa mau jawab? Agar? Apa?
ini? Ayo. Apa aja tadi? Coba angkat tangannya. Silakan ke depan. Ada yang menjawab? Ayo. Oke, di depan juga Bapak. Ada yang menjawab? Apa aja? Tadi kan kita sudah melihat video, ya kan? Ada materinya. Apa aja tadi, ya kan? Yaitu ya, silakan aja. Ya dari kelompok sendiri juga bisa, ya. Oke, apa itu? Oke, Sofia menjawab. Silakan Sofia. Ya. Tentang belajar tujuannya itu internal dan eksternal, baru ciri-ciri pas belajar itu meningkatkan belajar. Nah, tadi kan ada dua faktor itu. Faktor apa tadi itu? Internal dan eksternal. Oke, faktor internal itu apa? Internal dari diri sendiri, Kalau eksternal? dari luar diri. Oke, ya. Nah, karena ada ibu, ya. Ibu berharap ya agar pada hari ini tidak hanya sampai di sini, ya. Jadi ibu berharap kalian bisa memahaminya, ya, dan sudah tahu bagaimana cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, sekarang ibu mau tanya pesan dan kesan kalian, ya. Apa pesan dan kesan kalian setelah kita melaksanakan pertemuan kita ini? Apa kira-kira pesannya dulu? Apa kira-kira pesannya? Pesan dan kesan, ya, apa pesannya? Kira-kira pesannya? Ada? Nah, juga ada pesan-pesan kan? Nah, apa kira-kira pesan dan kesannya? Pesannya dulu yuk, Kak. Ya, silakan. Oke, nah pesannya? Pesannya apa kira-kira? Pesan, ya. Orang ini tetanggaan ya, ya. Pesannya pesan. Oke, apa kira-kira pesannya? Ada? Siapa mau jawab? Pesannya? Pesannya setelah mengikuti materi ini. Pesannya? Satu pesan. Mungkin ada pesannya, ya kan?
Sana po.